Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cecilia Raseli Sharon dari kelompok 6 asal sekolah SMA Negeri 1 Turen. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas keterkaitan sejarah dalam ruang dan waktu. Apa sih sejarah itu? Sejarah merupakan ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Pengertian sejarah dalam dimensi masa lalu, masa kini, dan masa depan. Untuk masa lalu, peristiwa sejarah merupakan fakta yang abadi dan tidak pernah diubah-ubah. Contohnya, proklamasi kemerdekaan Indonesia dan reformasi pada tahun 1998. Untuk masa kini, generasi penerus memahami setiap peristiwa sejarah agar peristiwa sejarah tidak terulang untuk yang kedua kalinya dalam peristiwa yang sama. Contohnya, masyarakat Indonesia melaksanakan atau menerapkan ideologi Pancasila dan memperingati Hari Pahlawan. Masa depan, peristiwa sejarah dapat dijadikan pedoman hidup suatu bangsa agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Contohnya, memperbanyak organisasi SDM unggul dan mempercanggih teknologi di negara Indonesia. Keterkaitan manusia, ruang, dan waktu dalam sejarah. Manusia dalam kehidupannya adalah pelaku sejarah yang akan selalu berkaitan dengan ruang dan waktu. Beberapa keterkaitan manusia dengan konsep ruang dan waktu. Yang pertama, aktivitas manusia yang lampau maupun yang sedang terjadi selalu memiliki tempat dan waktu kejadian. Yang kedua, perjalanan hidup manusia sama dengan perjalanan waktu itu sendiri yang diiringi di tempat di mana manusia beraktivitas. Dengan demikian, keterkaitan ruang dan waktu di dalam sejarah adalah hal yang tidak dapat dipisahkan antara manusia, tempat, dan waktu peristiwa itu sendiri. Contoh pengaruh ruang dan waktu terhadap perkembangan sejarah masyarakat. Contoh konsep ruang dalam peristiwa sejarah adalah Perang 5 Hari di Semarang pada bulan Oktober 1945 yang disebabkan oleh dua hal, yaitu larinya tentara Jepang dan tewasnya Dr. Karyadi. Dan contoh lainnya, peristiwa 3 daerah yang terjadi di Brebes, Tegal, dan Pemalang yang terjadi akibat tidak puasnya masyarakat pada pejabat bekas pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang. Konsep waktu memiliki dua makna, yaitu denotatif atau makna sebenarnya yang berarti kesatuan waktu seperti detik, menit, jam, dan lain-lain sesuai fakta apa adanya. Sedangkan makna konotatif atau makna subjektif adalah waktu sebagai konsep. Contohnya adalah zaman Belanda. Dalam makna denotatif, zaman Belanda berarti pada 1800 hingga kemerdekaan Indonesia. Namun secara konotatif, zaman Belanda bisa zaman dulu yang sudah sangat lampau. Jadi, sejarah mengkaji peristiwa masa lalu kehidupan manusia dalam segala aspek yang terjadi dalam ruang geografis untuk mengetahui perubahan dan perkembangan dalam waktu tertentu yang terjadi secara terus-menerus. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita tentang sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.